Selamat pagi saudara-saudara. Kita mengucap syukur kalau kita boleh kembali bertemu dalam keadaan yang baik. Syukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk kembali menjalani hari pada saat ini. Kini mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk doa pagi. Kita akan bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa bernyanyi dan menikmati hari kami dalam seluruh keterbatasan yang kami miliki. Kami mau mengawali seluruh perjalanan kehidupan kami, seluruh aktivitas, setiap hal yang juga kami gumuli hanya di dalam pertolongan-Mu. Oleh karena itu, biarlah firman yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama sungguh bisa menjadi cara Tuhan untuk menyapa kami pribadi lepas pribadi, menguatkan dan menolong kami semua untuk bisa berproses dengan baik di dalam hal-hal yang Tuhan percayakan. Bersabdalah Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yehezkiel pasal 36. Kita akan baca bersama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15 ya. Yehezkiel 36 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, saya mau mengajak kita membayangkan sesuatu. Membayangkan loh ya saudara. Kalau misalnya kita menjadi orang tua, punya anak yang dianiaya orang, yang ditempeleng oleh orang lain, yang kemudian disakiti oleh orang lain, apa yang menjadi respons kita sebagai orang tua?
Apakah yang pertama, saudara, kita akan setuju, bagus ya. Emang kalau nggak diajarin sama orang lain kagak bakal ngerti, kita ngomongin juga, ya. Sehingga kita mempersilahkan mereka untuk menyakiti anak kita. Nggak apa-apa, ini kalau perlu saya bantuin tempelengnya, ya. Atau saudara, kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita akan menjaga mereka apapun yang terjadi dari apa yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Mana yang akan saudara lakukan sebagai orang tua? Yang pertama atau yang kedua? Saya rasa sebagian besar dari kita pasti akan setuju, kita akan memilih yang kedua. Kita akan menjaga anak kita sedemikian rupa dan tidak akan membiarkan mereka disakiti orang lain, apalagi ikut-ikut nempeleng di depan orang lain, saudara. Saya rasa itu yang akan kita lakukan. Bahkan kalau anak kita perlu diajar, kita akan memilih untuk mengajarnya sendiri daripada ia harus kemudian diajarkan dengan cara yang tidak baik oleh orang lain. Pasti kita akan membela mereka di depan orang lain. Kalaupun salah, kita akan kasih tahu dalam ruang-ruang terbatas di tengah keluarga. Saudara, kira-kira sikap itulah, perasaan itulah yang kemudian juga dirasakan oleh Allah ketika Allah melihat umatnya disakiti oleh bangsa yang lain. Memang ketika orang Israel kemudian mengalami pembuangan, saudara, itu adalah hukuman, pembelajaran yang dipercayakan Tuhan bagi mereka untuk berproses. Jadi kita tidak bisa melihat hukuman itu dalam tanda kutip sebagai karena Allah benci atau karena Allah gak suka dan seterusnya. Tidak, saudara. Perbuatannya yang perlu mendapatkan ganjarannya, saudara, sehingga orang itu menyadari apa yang harus ia lakukan dengan benar, sehingga Allah mempercayakan mereka semua orang-orang Israel untuk mengalami masa pembuangan, sehingga saudara, mereka mengalami masa-masa yang berat. Firman Tuhan di bagian awal, saudara, di sini dikatakan bahwa Israel itu menjadi tempat yang sunyi senyap, ya, yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Yang tidak hanya itu, saudara, mereka mengalami penjajahan yang luar biasa, bahkan jadi buah mulut orang lain. Tetapi saudara, ada masa di mana ketika orang-orang Israel itu mengalami masa-masa yang berat, Tuhan itu tidak menutup mata, ya, karena Tuhan tahu batasan mana yang umatnya perlukan di dalam memproses mereka. Ketika bangsa-bangsa lain kemudian dengan jelas mengatakan, lihatlah bangsa ini, tanah mereka menjadi milik kita dan seterusnya. Maka Tuhan dengan jelas menunjukkan siapa yang menjadi Allah atas mereka. Tuhan tidak terima kalau kemudian bangsa lain bisa gagah-gagahan untuk menindas orang Israel, seolah-olah orang Israel ini tidak punya Allah, saudara. Oleh karena itulah dalam pembuangan orang Israel kemudian mendapatkan janji pengharapan bahwa meskipun kau mengalami masa-masa sulit dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai sebuah proses pembelajaran untuk membentukmu semakin menghargai kasih karunia, anugerah yang sudah Tuhan berikan, dan tidak memurahkan itu dengan hidup sembarangan. Tetapi yang kedua, saudara, janji Allah itu berbicara tentang pertolongan Allah yang nyata pada waktunya. Oleh karena itu, saudara, dikatakan beginilah, dikatakan, saudara, bahwa di ayat 7 misalnya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Artinya bangsa-bangsa itu tidak akan bisa kemudian membuat Israel menanggung noda, tetapi mereka akan menanggungnya sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah penjaga Israel. Tetapi ayat selanjutnya, saudara, menceritakan janji Tuhan yang menunjukkan bahwa ketika Israel menjadi bangsa yang kemudian ditinggalkan, sepi, suasananya itu mati, saudara, maka ketika Allah kembali berpaling kepada mereka, maka ada kehidupan yang Allah karuniakan. Ya, dikatakan di ayat ke-9, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Dalam teologi perjanjian lama, saudara, jelas sekali bahwa kalau misalnya orang mengikut Allah, maka orang itu akan mendapatkan berkat.
Tetapi kalau tidak, orang akan mendapatkan kutuk. Kenapa, saudara? Supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu bisa melihat bedanya antara bangsa yang Allahnya itu Allah Israel sama Allahnya itu dalam tanda kutip adalah ilah-ilah, tentu berbeda. Sehingga pemilihan orang Israel yang dituntun, saudara, ini menjadi role model untuk menunjukkan bagaimana Allah bekerja. Allah akan kembali menghidupkan Israel. Allah akan kembali menghadirkan kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel, supaya mereka tahu bahwa ada Allah yang menjaga dan menguasai kehidupan mereka. Maka di sini, saudara, janji ini begitu indah, begitu ya. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, ya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan seterusnya, saudara. Ini menjadi janji pengharapan Tuhan yang benar-benar meneguhkan orang-orang Israel yang saat itu sedang ada dalam masa pembuangan. Kita juga di dalam keseharian kita, saudara, mengimani apa yang menjadi janji penyertaan Tuhan. Ada masa di mana kita mengalami banyak kehidupan yang terasanya itu sulit sekali. Tetapi kita tidak bisa tidak, mari memegang janji penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi hal yang kemudian Tuhan percayakan untuk sebuah proses baik bagi diri kita. Ya, ketika kita mengalami masa-masa yang tidak baik, saudara, atau sakit, atau mengalami sebuah bencana, tapi jangan langsung kita berpikir, wah, ini Tuhan menghukum saya, saudara. Enggak. Ya, kita meyakini tidak secara otomatis. Tapi mari kita mengimani bahwa di tengah hal-hal yang terjadi, saudara, maka janji penyertaan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Janji penyertaan Tuhan itu yang akan membuat orang bisa terus memiliki pengharapan dan bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Kini saya mau tanya sama saudara, apa janji yang saudara pegang dalam kehidupan saudara? Apa janji Tuhan yang selama ini menguatkan kita? Janji Allah itu bukanlah janji yang omong kosong, bukan janji yang omdo, tetapi janji yang akan ditepati, janji yang akan dilakukan pada waktunya dan dengan kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus berjuang di dalam apa yang kita percayakan. Ketika ada masa buruk, pasti selalu ada masa baik yang juga Tuhan berikan. Ketika ada duka, pasti ada juga suka yang Tuhan percayakan. Kiranya kita semua ditolong untuk bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Kalaupun, saudara, kita kemudian mendapatkan hukuman atau akibat dari perbuatan kita yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab, anggaplah itu sebagai bentuk kasih yang Tuhan berikan untuk bisa membina kita menjadi orang-orang yang semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kini mari kita sama-sama berdoa, saudara. Kita akan, saya beri kesempatan saudara untuk berdoa secara pribadi. Setelah itu saya akan tutup, ya. Kita nyanyi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan, itulah seruan doa kami setiap pergumulan yang kami miliki. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami.
sehingga setiap hal yang kemudian kami rasakan dalam masa-masa sulit ini boleh kami syukuri dan terima sebagai proses yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Berdoa bagi seluruh situasi yang terjadi saat ini, dalam situasi yang tidak mudah dan dirasakan oleh banyak negara. Kami berdoa biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan yang turut menolong agar semua proses evakuasi, proses karantina juga boleh berjalan dengan baik, sehingga orang-orang boleh bisa berada dalam keadaan yang aman. Setiap orang yang juga berjuang untuk bisa hadir bagi sesamanya, orang-orang yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang juga senantiasa menjamah mereka untuk bisa memulihkan keadaan mereka. Orang-orang yang terpisah sementara dari anggota keluarganya, biarlah Tuhan yang juga senantiasa menguatkan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami di Jogja, karena baru-baru ini Gunung Merapi baru saja meletus. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan juga senantiasa menjaga kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Setiap makhluk, setiap orang-orang, biarlah Tuhan yang boleh menjaga dan menyertai keluar masuk mereka. Kalau sebentar kami akan selesai melanjutkan seluruh aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.